Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, semoga kalian semua diberikan kesehatan, kelancaran, ya, dan dipermudah segala urusannya menerima pembelajaran. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pembelajaran, kita melatih kesadaran penuh kita. Saya minta kalian untuk berdiri semuanya. Silakan berdiri semuanya dulu. Silakan berdiri. Oke. Baik anak-anak. Kita mulai dengan teknik stop. Stop artinya berhenti. Berhenti aktivitasnya, tidak ada aktivitas, ya. Kedua adalah T. Text deep. Breathe artinya mengambil nafas, ya. Terus itu O yaitu observation, jadi mengamati. Yang ketiga adalah P, proses. Bagaimana kita akan melakukan media stop ini. Baik, silakan semuanya pejamkan mata dulu, pejamkan mata kalian masing-masing. Pejamkan mata. Sudah tenang, rilekskan pikiran kalian, hilangkan penat-penat dalam diri kalian masing-masing, hilangkan semuanya. Tarik nafas dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tahan dulu. Lepaskan pelan-pelan anak-anak. Kita ulangi lagi. Tarik nafas pelan, lepaskan pelan-pelan. Kurang satu lagi, tarik nafas, rilekskan pikiran kalian, lepaskan, rilekskan pikiran kalian, hilangkan beban-beban, hilangkan emosi dalam diri kalian, ya, hilangkan, tenangkan diri kalian semuanya, lepaskan beban-beban di dalam pikiran, hilangkan emosi dalam pikiran, tenangkan dulu hatimu. Hilangkan permasalahan yang ada dalam hidupmu. Yang kemarin mungkin ada permasalahan, hilangkan dulu. Yang mungkin kemarin ada permasalahan di sekolah, hilangkan dulu. Tenangkan pikiran. Buka mata kalian masing-masing. Oke, terima kasih. Silakan duduk anak-anak. Oke, gimana perasaannya anak-anak? Merasa tenang atau gimana rasanya? Nah, alhamdulillah merasa tenang kembali, emosinya sudah tidak ada, terkontrol dengan baik. Baik, kali ini adalah materi tentang dampak informatika yang sudah terbentuk kelompoknya. Sekarang waktunya presentasi, dimana nanti kesepakatannya bila ada rekan yang presentasi atau kelompok yang presentasi, mohon untuk memperhatikan, menghargai teman yang sedang berpresentasi. Terus yang kedua, bila nanti kelompok satu yang presentasi, maka kelompok dua silakan membuat 3 pertanyaan. Apabila di kelompok kedua tidak ada pertanyaan, kelompok yang presentasi bisa mengarahkan ke kelompok yang lain untuk memberi kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan, ya, saling menghargai intinya, ya. Jadi silakan untuk kelompok yang bisa presentasi untuk bisa maju ke depan. Kelompok 1 silakan untuk persiapan presentasi, kelompok 2 silakan untuk persiapan membuat pertanyaannya. Berdasarkan beberapa catatan sejarah mengatakan bahwa Charles Babbage adalah
sehingga beliau diberi julukan sebagai bapak komputer. 4. Komputer mikroprosesor. Komputer generasi keempat atau komputer dengan menggunakan mikroprosesor. Pada awalnya komputer generasi ini dibuat oleh IBM di tahun 1971, tetapi di tahun 1984 Apple mulai merilis Macintosh. Komputer generasi keempat ini merupakan komputer yang sudah banyak digunakan oleh banyak orang saat ini. Bahkan komputer ini sudah menggunakan chip sebagai memori dari komputer. Generasi kelima. Komputer generasi kelima adalah komputer yang memiliki kecerdasan buatan. Maka dari itu komputer generasi kelima dikenal sebagai komputer AI. Teknologi AI ini bisa dibilang sangat canggih karena bisa mengolah bahasa sehari-hari, menyesuaikan keadaan kita dan dapat memahami suatu lingkungan. Sekian dari kelompok kami. Silakan maju ke depan. Ya, silakan. Apa keunggulan komputer generasi ketiga? Komputer generasi ketiga adalah pada komputer generasi ketiga ini komputer untuk pertama kalinya bisa diakses oleh masyarakat karena memiliki ukuran yang lebih kecil dan harga yang lebih murah dari generasi pendahulunya. Menurut Anda apa dampak positif dan negatif yang dibuat oleh komputer? Yang pertama adalah dengan komputer, yang kedua kemudahan memperoleh informasi yang ada di internet, yang ketiga sebagai media pertukaran data, dan berikutnya adalah dampak negatif. Yang pertama adalah bisa menjadi candu, yang kedua tidak digunakan dengan benar akan menjadi musuh untuk diri sendiri. Sekian dari kelompok kami. Ya. Alat apa yang menjadi sejarahnya ada komputer? Alat apa yang menjadi sejarah adanya komputer? 3. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Papai. Penemuan alat hitung dijadikan sebagai salah satu tonggak sejarah komputer karena alat hitung yang menjadi cikal bakal komputer bernama abacus. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, luar biasa presentasi dari kelompok 1 ya tentang sejarah dan toko-toko komputer ya. Aplaus untuk anak-anak yang sedang berprestasi. Oke, luar biasa. Silakan silakan duduk di tempat masing-masing. Luar biasa anak-anak. Silakan duduk kembali ke bangkunya. Oke anak-anak, di sini sedikit refleksi dari Pak David ya tentang kenapa sih komputer ini diciptakan. Intinya tentang kenapa komputer diciptakan. Sebenarnya tujuannya untuk mempermudah kita dalam melakukan aktivitas. Semakin tinggi generasi, semakin canggih komputernya. Nah itu tujuannya mempermudah. Kenapa di generasi yang pertama itu kok sampai berapa ton tadi 30 ton? Berat banget, semakin besar. Sekarang itu semakin kecil. Ya, semakin kecil. Dan mungkin bisa nanti komputer itu sudah jadi HP, smartphone itu jumlah seperti komputer juga sekarang sudah semakin canggih. Begitu anak-anak ya. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk pertemuan selanjutnya kita lanjutkan presentasi kelompok lain. Untuk hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.